Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku pengen sedikit cerita dan sharing nih tentang apa yang aku ikutin beberapa waktu yang lalu. Jadi kemarin itu 1 minggu yang lalu ada teman aku yang ngirimin broadcast di salah satu grup organisasi di SMA. Nah, isinya itu adalah broadcast untuk menghafal Al-Quran. Dan temanya itu menarik banget, yaitu hafalan Al-Quran semudah rebahan. Pertama kalian dengar, kalian pasti juga mikir kan, kok enak banget ya bisa hafalan sambil rebahan gitu. Gimana sih tipsnya, gimana sih triknya gitu kan. BTW rebahan itu kan gampang banget ya, kayak semua orang bisa lah. Apalagi orang-orang yang lagi WFH ini kan kayak rebahan itu kayak tidak terpisahkan dari hidup mereka gitu. Kayak gampang banget gitu. Akhirnya aku ikut nih, aku kan juga kepo kan ya kan. Sebagai manusia yang kepo aku ikut ya kan. Aku coba join grupnya. Nah, di situ kemarin itu banyak banget ternyata grupnya. Jadi ternyata banyak juga yang minat. Jadi sampai grup itu ada 20-an kalau nggak salah guys, 20-an. Dan itu semua isinya full. Jadi kalau WhatsApp kan 250 berapa ya satu grupnya itu full, bener-bener full segitu. Dikali 20-an grup, bayangin aja berapa ribu itu yang ikut. Oke, langsung aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu adminnya itu ngirimin cara-cara gimana sih agar kita bisa menghafal Al-Quran semudah rebahan. Ya meskipun mungkin sebagian dari kalian udah tahu, tapi ya apa salahnya kita berbagi kan. Dan aku juga berharap kalian yang ada di sana juga bisa merasakan manfaatnya gitu, meskipun nggak ikut langsung dalam grupnya. Dan kemarin aku udah bilang adminnya, aku tanya apakah boleh aku share dalam bentuk video, dan katanya malah nggak apa-apa, malah bagus banget karena bisa bantu dia untuk share ilmu-ilmunya gitu. Oke, langsung aja. Jadi kemarin tuh aku dibagi 15 jurus dan juga 5 titik kunci. Nah, itu 15 jurus itu apa dan 5 titik kunci apa, kita bahas setelah ini. Di video ini mungkin aku cuma menerangkan jurus yang pertama dulu ya guys ya. Jadi jurus yang pertama ini karena menurutku paling panjang, jadi aku jadiin satu video ini aja karena biar durasinya nggak terlalu panjang dan kalian bisa enak nontonnya. Untuk jurus kedua sampai ke 15 nanti akan aku buatkan video terpisah ya. Dan untuk 5 titik kuncinya juga nanti akan aku buatkan satu video tersendiri. Jurus yang pertama yaitu persiapan. Kedengarannya kan kayak apa sih persiapan gitu doang. Tapi ternyata ini banyak banget yang harus kita persiapkan sebelum kita ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah luruskan niat. Jadi sebelum kalian menghafal, kalian harus luruskan nih niat kalian. Kalian mau menghafal ini untuk apa sih sebenarnya gitu. Kalian harus meluruskan niat ini hanya semata-mata karena kalian ingin lebih dekat sama Allah gitu. Jangan sampai niat kalian untuk menghafal ini karena kalian ingin dipuji orang, atau kalian ingin ria, ingin sombong, ingin pamer sama orang, biar diakuin sama orang. Jangan pakai niat kayak gitu. Tapi kalian harus benar-benar niat lillahi ta'ala, kalian mau mendekat sama Allah, kalian pengen benar-benar mendalami Al-Quran sehingga kalian hafalan ini benar-benar ya intinya karena kalian pengen dekat sama Allah gitu. Dan insya Allah dengan kalian niat yang lurus ini, niat yang benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah Allah juga akan memudahkan kalian bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna. Amin. Poin kedua yaitu adalah tentukan target. Jadi pada saat kalian menghafal, kalian tuh harus menentukan target nih. Jadi misalkan aku mau hafal satu hari 2 baris deh, atau misalkan 3 baris deh, atau 5 baris, atau mungkin 1 halaman gitu ya. Yang penting kalian harus konsisten dan istiqomah gitu. Kenapa menentukan target itu penting? Karena ketika kalian nggak menentukan target, akan dengan mudah terombang-ambing gitu. Mungkin sekarang lagi semangat-semangatnya ya, ngapalin misalkan 5 langsung 5 baris, 10 baris. Tapi besok ketika males, tahu-tahu kalian 1 baris aja deh, 2 baris aja deh gitu. Jadi benar-benar kalian harus tentukan target dari awal. Aku harus berapa sih satu hari yang kira-kira aku nggak keberatan, tapi aku juga masih bisa sanggup gitu untuk lakuin itu. Jadi kalian punya goal yang jelas. Berapa lama sih aku bisa menghafalkan Al-Quran ini gitu. Oke, ini aku kasih tabel ke kalian sebagai referensi kalian nih. Siapa tahu kalian mau memulai tapi bingung harus berapa sih yang harus aku hafalkan atau harus aku coba gitu kan. Dan di sini udah ada perhitungannya. Misalkan kalian segini ayat, kalian akan bisa hafal dalam berapa tahun dan seterusnya. Poin ketiga yaitu menganggap ringan. Jadi ketika kalian menghafal Al-Quran, bayangkan Al-Quran itu adalah sebuah kotak yang kalian bagi 3. Dan setiap bagian itu berisi juz 1 sampai juz 10, 11, 20, dan 21 sampai 30.
Dengan begitu kalian akan memiliki gambaran tentang Al-Quran itu yang oh ternyata mudah, ternyata nggak banyak gitu. Jangan kalian mikirnya kalau Al-Quran itu wah segebok, jangan kayak gitu. Tapi kalian bayangin itu kotak kecil aja sih, Al-Quran itu kotak kecil yang kalian tuh bagi 3, itu kan masing-masing tambah kecil lagi ya. Jadi kayak gampang lah untuk ngafalin segitu itu gitu. Dengan begitu, dengan kalian menganggap ringan, insya Allah kalian juga akan lebih mudah dalam menghafalnya gitu. Seperti anak kecil yang naik sepeda, ketika dia jatuh, dia bangun lagi. Kalian juga begitu, ketika kalian menghafal Al-Quran, ketika kalian merasa sulit, kalian jangan langsung menyerah. Kalian harus bangkit dan menghafal lagi. Ingat ya teman-teman semua, yang terpenting itu bukanlah seberapa banyak hafalan kita, tetapi seberapa besar niat dan keberanian kita untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Poin keempat, yaitu memilih waktu terbaik. Ya, jadi kalau memilih waktu terbaik ini disesuaikan sama teman-teman semua ya. Maksudnya begini, misalkan nih, sehabis sholat wajib, atau misalkan sehabis sholat qobliyah atau ba'diyah, ya kan. Jadi misalkan nih, kalian subuh tadi nih hafalan gitu ya. Terus siang tadi nih kita murojaah lagi tuh hafalan yang tadi udah kita hafalkan. Dan sore harinya, misalkan setelah asar atau malam harinya, kita memantapkan kembali apa yang telah kita hafalkan di subuh tadi. Jadi insya Allah kalau kita pakai cara seperti itu, insya Allah akan lebih cepat nancepnya nih. Yang kelima, cari tempat yang nyaman. Ya, banyak sekali tempat-tempat nyaman di sekitar kita. Misalkan ada di masjid, ya masjid itu tempat ternyaman untuk menghafal, ya karena menurut aku di situ itu benar-benar tenang, ya nggak ada kegaduhan sama sekali di situ. Jadi benar-benar kalian kalau yang suka fokus, suka benar-benar yang tenang untuk menghafal, kondisi yang tenang, membutuhkan kondisi yang tenang, di masjid itu menurutku pilihan yang tepat. Yang kedua, bisa juga kalian mungkin hafalan di taman atau di dekat sawah dengan pemandangan yang hijau, yang segar ya kan. Itu juga bisa membuat kalian lebih rileks sehingga ketika kalian menghafal itu bisa akan lebih mudah. Dan ketika kalian memilih tempat, jangan lupa kalian harus pilih juga nih tempat yang terang, ya kan? Terang, yang bersih, yang sirkulasi udaranya bagus, ya kan? Karena jika sirkulasi udaranya baik, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan juga kalian bisa cari teman hafalan. Ketika ada temannya, kita itu akan lebih termotivasi, ya kan? Lebih akan terpacu gitu. Oh, temanku udah hafal nih, masa aku belum gitu kan? Jadi kayak kita akan termotivasi untuk bisa lebih cepat. Tapi juga tentunya harus baik ya bacaannya. Jangan nguber cepat aja, tapi bacaannya nggak karu-karuan. Yang kita cari ini bukan cepatnya, tapi benar-benar kualitas bacaannya, kualitas hafalan yang bagus. Poin terakhir yaitu adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu adalah suatu yang penting bagi kita semua. Badan yang sehat bisa menunjang kita melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk menghafal Al-Quran. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar tubuh kalian bisa selalu sehat. Yang pertama yaitu adalah makan dan minum yang halal. Sebagai seorang muslim, sudah sewajibnya kita makan dan minum dari sesuatu yang halal. Makan dan minum yang halal tentu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga dan berpengaruh kepada kehidupan kita. Jadi pastikan teman-teman semua makan dan minum dari sumber yang halal. Selanjutnya adalah kebiasaan tidur. Kita semua biasanya punya kebiasaan tidur yang buruk nih guys. Kayak misalkan sehabis subuh atau setelah maghrib. Itu sebenarnya kurang dianjurkan bagi penghafal Al-Quran. Jadi tidur setelah subuh itu membuat badan kalian akan kerasa capek terus gitu. Selanjutnya yaitu menjauhi makanan haram dan makanan yang merusak. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita sebagai seorang muslim harus makan makanan dari makanan yang halal dan baik. Ya, jangan sampai makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang haram atau yang merusak. Karena itu sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita. Ketika kita makan makanan yang merusak, kita akan sulit untuk menghafal. Seperti misalkan daya ingat turun, energi yang cepat habis, lalu badan yang cepat capek, dan sebagainya. Jadi pastikan kita menjauhi makanan haram dan makanan yang merusak. Poin selanjutnya yaitu adalah posisi badan yang buruk. Seperti kita ketahui, terlalu banyak duduk, terlalu banyak tidur itu adalah hal yang tidak disarankan. Sebagai penghafal Quran yang baik, kita juga harus memperhatikan posisi badan kita ketika kita menghafalkan Al-Quran.
Jadi ketika kita menghafal, ketika kita misalkan merasa bahwa kita udah capek, misalkan duduk lama gitu ya, terus kita udah capek, kita alihkan ke lainnya. Mungkin kita berdiri, atau kita mungkin bersandar di tempat yang lain. Terserah, yang penting kalian harus sesuaikan kondisi badan kalian. Jangan sampai kalian terlalu lama dalam suatu posisi yang itu malah membuat badan kalian sakit gitu. Dan untuk menghafal juga perlu tempat yang mendukung, ya kan? Cari tempat yang enak, yang nyaman, yang wangi, ya kan? Kita kan pasti nggak betah dong kalau kita menghafal, tapi tempatnya misalkan jorok, terus misalkan bau, ya kan? Pasti itu juga akan mengganggu konsentrasi kita dalam menghafal. Poin berikutnya, kalau capek ya istirahat. Ketika kalian menghafal, kalian ngerasa capek, ya udah stop untuk hafalan hari itu. Kalian harus istirahatkan tubuh kalian. Jadi tubuh itu juga perlu istirahat agar kalian bisa melanjutkan hafalan kembali. Dengan kita istirahat, sebenarnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghafal di kemudian hari. Tapi ketika kita tidak mengistirahatkan diri kita, memforsir diri kita nih untuk hafalan ya, itu malah justru dampaknya buruk bagi kesehatan kita dan bagi kita juga sebagai penghafal Al-Quran. Ketika kita capek, terus kita terusin, pasti nggak bakal nyantol ya kan. Jadi ketika kalian capek, ketika kalian udah ngerasa lelah, kalian harus istirahat saat itu juga. Selanjutnya, olahraga secara rutin. Olahraga itu juga sangat dianjurkan bagi para penghafal Al-Quran. Karena selain bisa menyehatkan badan, olahraga itu juga akan bisa melancarkan peredaran darah kalian. Nah, bagi para penghafal Al-Quran yang harus memiliki daya ingat yang kuat, harus memiliki fokus yang banyak, itu kalian perlu banget nih membuat sirkulasi darah kalian itu lancar. Ketika sirkulasi darah kita lancar, sirkulasi darah ke otak kita lancar, kita akan lebih mudah untuk fokus dan mudah untuk mengingat. Jadi pastikan kalian juga harus olahraga rutin agar kalian bisa lebih lancar, lebih semangat dalam menghafal, dan tentunya badan kalian agar lebih bugar. Oke, selanjutnya, gimana sih kalau kita misalkan udah ngantuk banget nih gitu? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah terlanjur ngantuk nih? Ya, mengantuk itu sangat mengganggu banget nih bagi kalian penghafal Al-Quran. Apalagi ketika kalian benar-benar lagi pengen menghafal, kalian udah punya kemauan yang kuat, ternyata ngantuk gitu kan. Itu udah emang susah banget sih kalau ngantuk itu. Nah, ngantuk itu biasanya disebabkan oleh karena kalian malas. Jadi ketika kita malas-malasan itu, entah kenapa kayak respon tubuh kita itu langsung mengeluarkan hawa ngantuk gitu. Jadi kalau kalian tuh nggak semangat, itu secara tidak langsung kalian itu mengaktifkan ngantuk dalam tubuh kalian gitu. Jadi hindarilah itu malas-malasannya. Terus yang kedua, mungkin kalian kurang tidur ya kan. Entah kalian malamnya begadang, atau misalkan kalian tidurnya nggak teratur, itu semua bisa menyebabkan kalian ngantuk. Lalu yang ketiga yaitu menghafal di tempat yang gelap. Ketika kalian menghafal di tempat yang gelap, pastilah mata ini gampang kerip-kerip gini ya kan. Jadi usahakan kalian harus cari tempat yang terang untuk menghafal. Dan kalian kalau bisa posisinya itu duduk, jangan setengah tidur gitu kan. Kadang kan ada yang nyender setengah tidur, lama-lama merosot, akhirnya dia tidur, jadi 180 derajat akhirnya. Jadi ketika kita menghafal itu, usahakan tempatnya itu benar-benar terang, dan kalian juga duduk. Jadi benar-benar mata itu benar-benar ngelihat Al-Quran dengan jelas. Lampu juga bisa menerangi Al-Quran itu dengan terang. Jadi benar-benar kalian susah banget untuk ngantuk kalau kayak gitu. Kecuali emang benar-benar capek ya. Ada beberapa cara untuk mencegah agar kalian itu nggak cepat ngantuk. Yang pertama yaitu adalah kalian memiliki keinginan yang kuat untuk menghafal. Jadi kalian harus punya keinginan nih, misalkan hari ini aku harus habis nih 1 halaman. Hari ini aku harus habis nih 2 halaman. Ini berhubungan dengan apa yang kita bahas di depan tadi, yaitu penentuan target. Dengan adanya target itu juga akan memunculkan keinginan dan merasa punya responsibility untuk menyelesaikan hafalan di hari itu. Jadi ketika kita misalkan masih setengah, kita bakal ngerasa bahwa aku kurang setengah nih. Jadi kayak bakal dipaksa-paksain biar kita bisa menyelesaikan target kita di hari itu. Yang kedua yaitu adalah istirahat yang cukup. Jadi kalian kalau bisa usahakan itu kalau tidur jangan malam-malam ya guys ya. Dan kalau siang itu usahakan kalian bisa tidur siang. Nggak apa-apa setengah jam atau 1 jam aja. Itu membantu merefresh otak kalian lagi biar lebih segar. Karena kadang itu aku pernah juga sih kayak misalkan tidur ya,
Bahkan cuma 5 menit pun, itu ketika dia itu benar-benar kita bisa terlelap, siang hari itu benar-benar mata itu langsung seger lagi. Padahal cuma tidur 5 menit, 10 menit. Tapi itu emang benar-benar terbukti. Jadi bagi kalian penghafal Al-Quran, kalau bisa kalian sempatkan waktu untuk kalian tidur siang. Yang ketiga yaitu tidak begadang. Ya sama seperti sebelumnya, istirahat yang cukup itu berarti kalian juga menghindari begadang. Ya, jadi kalau kalian nggak penting-penting amat, kalian jangan begadang deh gitu. Kecuali kalian ada hal-hal yang memang penting harus begadang, ya itu silakan saja. Keempat adalah ngopi. Ya, ngopi ini memang udah nggak diragukan lagi ya. Siapapun itu kayaknya ketika ngopi itu kayaknya hilang ngantuknya gitu. Ya, jadi bagi kalian penghafal Al-Quran, kalau kalian mau menghafal terus kerasa ngantuk, udah tinggal ambil aja itu kopi saset, kalian seduh ya kan, kalian seruput dah. Insya Allah kalian bisa seger lagi untuk menghafal. Selanjutnya olahraga rutin, yaitu dengan kalian olahraga rutin seperti yang udah aku sampaikan tadi, kalian bakal membuat sirkulasi darah ini berjalan dengan lancar. Jadi ketika kalian mau menghafal, kalian mau membaca, mau fokus, itu insya Allah akan lebih mudah, akan lebih segar, badan itu akan lebih siap gitu untuk menghadapi. Selanjutnya adalah menghafal di udara terbuka. Jadi kita harus ganti situasi nih. Kalau misalkan kita di dalam ruangan, kita udah bosen, kita udah kayak ngantuk, coba kita keluar. Mungkin bisa sambil lihat pepohonan, atau mungkin sambil lihat jalan raya dan sebagainya, yang bisa membuat mata kalian bisa terbuka lagi. Dan cara pencegahan yang terakhir adalah menghafal bersama. Menghafal bersama itu kalian harus punya teman ya kan. Menghafal bersama itu menurutku cara yang paling efektif untuk kalian menghilangkan rasa kantuk. Karena dengan menghafal bersama, kita itu bisa saling simak, kita bisa saling tasmi. Jadi ketika kita menghafal benar-benar ada yang mengingatkan dan ada yang diingatkan gitu. Jadi ketika kita ngantuk, pasti teman kita, ayo bangun-bangun gitu kan. Sebaliknya ketika teman kita ngantuk kan kita juga akan membantu membangunkan gitu. Jadi ketika kita menghafal bersama, peluang kita untuk ngantuk itu biasanya lebih kecil. Tapi tergantung juga sih. Kalau misalkan teman kalian ngantuk, kalian juga ngantuk ya kan, ya tidur bareng-bareng akhirnya.